tinggal lah, Mas, dipakai. Sini aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, hari yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak lepas dari semua karunia, nikmat dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dengan nikmat tersebut, dan juga kita bersyukur karena kita berada di bulan Ramadan yang sudah sampai pada pertengahannya. Ya, berarti sudah 15 hari Ramadan meninggalkan kita. Tersisa 15 lagi, kalau 30 jumlahnya. Maka sisa hari di bulan Ramadan jangan sampai hilang sia-sia. Sisa hari di bulan Ramadan jangan sampai terlewat begitu saja tanpa ada hikmah, tanpa ada pahala yang bisa kita kumpulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwah sekalian, manfaatkan sisa Ramadan ini untuk terus bertekad ya, meraih pahala di sisi Allah. Wabil khusus kita berusaha untuk mencari malam Lailatul Qadar, berusaha untuk mencari malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kalau kita beribadah di malam tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Ya. Hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan saat kita hidup, karena umur kita saja tidak mungkin sampai 1000, bisa jadi sedikit yang bisa sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahunan kan gitu. Ya, umur kita aja kata Nabi umur umatku antara 60 sampai 70.
Ya, sedikit sekali yang melebihi 70 tahun. Nah, ini sampai 83, subhanallah, bonusnya banyak. Ya, maka manfaatkan ya, malam Lailatul Qadar yang tinggal tersisa berapa hari lagi ya, kita untuk mencarinya. Taib. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwas sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya akan membawakan satu athar dari Abdullah ibnu Abbas dengan sanad yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim ya, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, di mana Abdullah bin Abbas mengatakan, qalat Quraisyun lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa dhahaban. Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi, ya, apa berkataannya? Mintalah kepada Tuhanmu ya, agar menjadikan bagi kami Bukit Safa itu emas. Jadikan Bukit Safa itu sebagai emas semuanya. Kata orang Quraisy, fa in asbaha dhahaban ittaba'naka. Kalau seandainya Bukit Safa itu menjadi emas, maka kami akan mengikutimu, kata orang-orang Quraisy. Ini masih di awal-awal Islam atau di awal-awal Rasul diangkat sebagai nabi. Fada'a rabbahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Tuhannya. Selesai berdoa, fa'atahu Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril datang dan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Jibril berkata, inna rabbaka yukri'uka salam. Sesungguhnya Tuhanmu mengirim salam kepadamu. Tuhanmu mengirimkan salam. Wa yaqulu laka, dan Allah berfirman, in syi'ta asbaha lahum safa dhahaban. Kalau engkau mau wahai Muhammad, Allah akan menjadikan Bukit Safa itu sebagai emas. Faman kafara minhum adzabtuhu adzaban la uadzibuhu ahadan minal alamin. Tapi kalau seandainya Bukit Safa itu jadi emas, terus mereka kufur, mereka tidak mengikutimu, maka aku akan mengadabnya dengan satu adab yang tidak pernah terjadi pada seorang pun di muka bumi ini, di alam semesta ini. Wa in syi'ta fatahtu lahu babat taubati war rahmah. Kalau engkau mau pilihan yang kedua, apa itu? Aku buka bagimu ya pintu taubat dan pintu kasih sayang. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih apa? Bal babut taubati war rahmah. Kalau gitu saya memilih pintu taubat dan pintu rahmat masih selalu terbuka. Baik, ikhwas sekalian, dari athar ini atau dari perkataan Abdullah ibnu Abbas yang menceritakan bagaimana orang-orang Quraisy ya, berusaha mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah bagian dari ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah terkadang ya, seorang nabi menjumpai satu kaum yang menginginkan sesuatu ya, kemudian apa? Begitu ya, dengan syarat ketika menginginkan sesuatu maka kami akan masuk ke dalam agama tersebut ya, sebagaimana ini terjadi pada Nabiullah ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap Nabiullah Saleh alaihi salam ya.
Yaitu apa? Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi dan berkata, "Ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa dhahaban." Coba wahai Muhammad, kamu minta sama Tuhanmu, ya, jadikan bukit Safa ini emas semuanya. Kalau bukit Safa jadi emas, maka kami akan mengikutimu. Ini senada dengan kaumnya Nabi Saleh ketika mereka datang kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, kamu terus berdakwah kepada kami. Coba keluarkan onta dari batu ini. Maka ketika onta ini keluar, kami akan beriman." Apa yang terjadi? Allah berdoa kepada Nabi Saleh berdoa kepada Allah, dan benar keluar onta betina dari sebuah batu, Pak. Apakah mereka beriman? Kalla, sama sekali tidak beriman. Ya, demikian pula bisa jadi yang akan terjadi terhadap siapa? Orang-orang Quraisy. Kalau seandainya bukit Safa ini jadi emas, kami ikuti kamu. Maka Rasul berdoa kepada Allah, ya, datanglah Jibril. Ya, datanglah Jibril. Kemudian apa? Jibril mengatakan, "Allah kirim salam kepadamu wahai Rasul." Ya, kemudian apa? "In syi'ta," kata Allah, "kalau engkau mau Safa ini, bukit Safa ini jadi emas, dia akan jadi emas. Tapi ingat, siapa yang kufur, siapa yang enggak mau mengikuti ya engkau, maka aku akan mengazab dengan satu azab yang tidak pernah terjadi di alam semesta ini. Azabtuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin," kata Jibril. Yang ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pilihan kedua apa? Aku terus buka pintu taubat dan pintu kasih sayang. Mana yang kamu pilih? Ya, ternyata Rasul dengan kasih sayang beliau memilih bal babut taubati warahmah. Akan tetapi aku memilih pintu taubat dan pintu kasih sayang. Ikhwas sekalian, hadis yang mulia ini, ya, mengambil atau mengandung banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, di antaranya adalah bahwasanya orang-orang Quraisy terus, ya, orang-orang Quraisy terus menjadikan, ya, untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun caranya mereka akan berusaha menghalangi dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang orang Quraisy lakukan untuk menghambat dakwahnya Rasul. Ya, mereka bahkan rela untuk mengutus, ya, utusannya menuju Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi untuk mencari titik kelemahannya Rasul. Ya, dalam sebuah kisah kan disebutkan, pergilah dua orang utusan Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi bertanya, kira-kira apa yang bisa menjadi titik lemahnya Rasulullah Muhammad. Maka orang Yahudi yang mengetahui dari kitab mereka Taurat, coba tanyakan kepada beliau, kepada dia Muhammad, apa itu? Ya, tanyakan tentang ruh, tanyakan tentang Ashabul Kahfi, tanyakan tentang Dzul Qarnain. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka pulang dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun jawabannya tidak langsung. Kenapa? Karena Rasul lupa mengucapkan insya Allah itu. Jadi baru turun jawaban 15 hari kemudian, dan orang-orang Quraisy sudah menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu palsu. Kenapa? Karena nggak bisa menjawab 3 pertanyaan tadi, sampai akhirnya Allah turunkan apa? Ya, surat Al-Isra yang menjelaskan tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Kemudian surat Al-Kahfi yang menjelaskan tentang Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Baik. Demikian pula sekarang. Coba, ya, wahai Muhammad, kalau engkau benar, minta sama Tuhanmu jadikan Safa ini, bukit Safa,
yang itu adalah tempat bolak-baliknya ya siapa? Ibunda dari Nabiullah Ismail alaihi salam ya. Kemudian apa? Jadikan itu sebagai emas ya. Dan ternyata Rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya katakan Nabi Saleh berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan onta dari batu ini. Ya, dan Allah kabulkan permintaan dari Nabi Saleh alaihissalam. Namun yang terjadi kaumnya Nabi Saleh nggak beriman, nggak ada keimanan dari mereka. Bahkan yang terjadi apa? Kaumnya Nabi Saleh semakin keras pembangunannya, penggangkangannya sampai-sampai ontanya Nabi Saleh dibunuh. Ya, sampai-sampai ontanya Nabi Saleh dibunuh. Ya. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang doanya terkabul tentunya. Beliau berdoa, ya, dan merupakan kasih sayang Allah kepada umat kita. Allah berikan pilihan. Ya, Allah berikan pilihan. Nah, datanglah Jibril. Yang mana Jibril mengatakan Allah kirim salam kepadamu wahai Muhammad ya. Dan ini sering terjadi, Allah mengirimkan salam kepada makhluknya. Di antaranya juga Allah pernah berkirim salam kepada istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah ya. Ketika Khadijah datang membawa makanan, kemudian Jibril datang, wahai Rasul, wahai Muhammad, sebentar lagi istrimu datang, sampaikan kepadanya apa? Bahwasanya Allah kirim salam kepadanya. Ya, kemudian berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan satu rumah di surga yang tidak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di dalamnya. Subhanallah. Ya, Allah berikan kabar gembira di samping kiriman salam. Ya, yang ngirim salam bukan sembarangan, langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Jibril? Allah kasih dua pilihan, kamu mau milih mana? Dan ini kasih sayang Allah kepada kita. Ya. Seandainya ya, Allah kabulkan yang pertama, Allah mampu mengabulkan untuk menjadikan Bukit Safa emas itu bagi Allah mudah. Ya, bagi Allah itu mudah. Maka apa? Silahkan, ada pilihan, dan pilihan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihan yang pertama, Safa jadi emas, tapi syaratnya mereka benar-benar harus mengikuti Rasulullah. Karena kalau tidak mengikuti, benar-benar akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Atau yang kedua, ya, Allah buka pintu taubat, Allah buka pintu kasih sayang, sehingga ketika mereka bertobat Allah terima. Ya. Nah, ini kasih sayang Allah memberikan pilihan. Kemudian selanjutnya menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada kita. Apa? Rasul memilih pintu taubat. Rasul memilih pintu kasih sayang masih dibuka sampai hari kiamat. Ya. Mungkin seandainya kita disuruh pilihan menghadapi orang-orang Quraisy yang benar gedeknya minta ampun, yang benar-benar mereka menyiksa Rasulullah dan menyiksa kaum muslimin, bisa jadi kita akan memilih apa? Sudah, pokoknya saya pengen emas, Safa jadi emas, terserah mereka mau ngikuti saya atau enggak, kan gitu. Tapi tidak, Rasul. Ya, Rasul itu menginginkan apa? Orang-orang Quraisy itu yang tadinya membangkang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya, kan gitu. Ya. Dan ini merupakan bentuk kesabaran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah ketika beliau datang ke Taif, meminta perlindungan kepada orang-orang Taif, meminta ya menegosiasikan supaya mereka bisa pindah ke Taif, supaya kaum muslimin bisa pindah ke Taif dan mendapatkan perlindungan. Apa yang didapat? Baru masuk kota Taif, anak-anak kecil sudah melemparinya dengan batu. Ya, sudah menjelek-jelekannya, sudah menghinanya. Beliau keluar dari Taif dalam kondisi apa? Berdarah-darah. Ya, sampai pun berteduh di bawah pohon, datanglah Jibril dengan ya malaikat penjaga gunung saat itu. Kata Jibril, ya saya bawa malaikat penjaga gunung, ya siap sesuai perintahmu ya Rasul. Wahai Muhammad, apa yang kamu perintahkan kepada penjaga gunung? Selesai sudah.
Seandainya Rasul gak sabar, seandainya Rasul tidak punya kasih sayang kepada kita, maka sudah habiskan itu penduduk Taif. Ya, tutuplah mereka dengan gunung itu. Ya, tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Saya berharap nanti dari tulang, ya, dari keturunan mereka yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah, sabar. Dan doa Rasulullah ini nyata. Begitu Rasulullah meninggal, hampir semua, ya, hampir semua Arab itu murtad, ya, kecuali sebagian kecil dari kota-kota. Di antaranya adalah Madinah dan Taif dan juga Mekah. Ya, Taif menjadi satu negeri yang tidak mau murtad. Ya, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwasanya dengan terbukanya pintu taubat mengharuskan bagi seorang hamba beberapa perkara. Yang pertama, amarallah azza wa jalla ibadahu bitaubatin nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk taubat nasuha. Dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kepada Allah semua kalian ini, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian, ya, beruntung. Nah, berarti di sini diperintahkan kita untuk bersegera bertobat. Jangan termakan bujukan dan rayuan setan yang melakukan taswif. Apa itu taswif? Taswif itu artinya saufa. Saufa itu berarti akan. Kapan kamu tobat? Ya nantilah. Kapan kamu tobat? Nanti aja. Ini namanya taswif, menunda-nunda taubat. Ya, ini yang diinginkan oleh setan. Ya, tidak ada yang namanya taubat itu setelah tua dan lain sebagainya. Maksiat dulu gampang, nanti bisa taubat. Ini berarti orang-orang yang merasa aman dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf ketika ketika mereka menceburkan Yusuf ke dalam sumur. Ya, sebelum menceburkan kan terjadi dialog di antara mereka. Gimana nanti berdosa dan lain sebagainya, sampai ada ucapan, tidak apa-apa kita ceburkan Yusuf, nanti kita bertobat. Itu ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya, gampang kita ceburkan Yusuf, kemudian selepas itu nanti kita menjadi orang-orang yang soleh. Ya, bukan seperti itu. Ya, maka yang benar bagi seorang muslim segera bertobat. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya, segeralah bertobat. Sebagaimana kita tahu setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun, kan itu. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa. Ya, ini sudah menjadi kepastian bagi anak Adam, mereka pasti akan berbuat dosa. Tetapi apa? Ya, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat. Mereka yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan pintu taubat masih terbuka. Ya, ketika pintu taubat masih terbuka, berarti kita harus segera bertobat. Ya, harus segera bertobat. Nah, taubatan nasuha adalah taubat yang memenuhi beberapa syarat tentunya, dan ini sudah sering kita dengar dan kita ulangi. Ya, apa itu syaratnya? Tentunya apa? Al-awwal tarkud dunub. Yang pertama adalah meninggalkan dosa. Ya, jangan sampai kita mau taubatan nasuha tapi masih melakukan dosa tersebut. Ya, namanya bukan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha itu ya berarti
ya meninggalkan dosa tersebut. Kemudian apa? Ya, an-nadamu ala al-ma'siyah, menyesali perbuatan maksiat tersebut. Kalau kita ninggalin dosa tapi nggak ada penyesalan, ini bukan disebut taubatan nasuha. Banyak orang ninggalin, ya hanya sekedar ninggalin saja, tapi nggak ada nyesel di situ. Bahkan nanti ketika bertemu dengan orang menceritakan dosa tersebut, dulu saya begini tanpa ada hikmah di situ misalnya. Ya, dulu saya pernah melakukan ini, dulu saya pernah, dan lain sebagainya. Kalau kita tobat, hilangkan itu. Ya, tidak berpikir lagi kembali ke belakang, ini namanya tobat. Kecuali kalau memang di situ ada manfaatnya, menceritakan bagaimana dulu di masa jahiliyah. Tapi kalau nggak ada manfaat, nggak ada hikmah di situ, jangan ceritakan kembali dosa yang sudah pernah kita lakukan dulu di masa jahiliyah, dulu di masa kita muda dan lain sebagainya. Sudah, Allah udah tutupi, selesai. Ya, sudah. Ya, jangan sampai ketika ketemu orang, oh dulu saya juga begitu kan gitu. Dulu saya penjudi ulung, dulu saya bezina, naudzubillah. Allah sudah nutupi. Ya, kemudian apa? Ya, an-nadamu yang selanjutnya adalah al-azmu, ya, berkeinginan kuat supaya tidak melakukan dosa itu lagi. Banyak orang meninggalkan dosa tapi di hatinya ada keinginan nanti bisa jadi saya akan mengulangi lagi. Nanti setelah Ramadan saya mau melakukannya lagi. Ini namanya bukan taubatan nasuha. Ya. Nah, maka taubatan nasuha 3 syarat tadi ditambah apa? Ditambah jika dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, maka mintalah kehalalan. Ya, mintalah kehalalan di dunia, jangan sampai minta kehalalannya nanti di akhirat. Kenapa? Karena nanti di akhirat sudah tidak ada yang bisa kita bayarkan kecuali dengan amal soleh kita. Kalau amal soleh kita udah nggak ada, maka kita akan dilemparkan dengan dosa-dosa mereka yang pernah ya kita dolimi di dunia dan lain sebagainya. Maka minta kehalalan di dunia, ikhwah sekalian. Ya. Kemudian apa? Tentunya pintu taubat atau taubatan nasuha ini akan diterima selama taubat masih dibuka. Ya, taubat masih dibuka kalau nyawa itu belum sampai kerongkongan. Ya, Fir'aun itu beriman Pak di akhir hayatnya, cuman nyawanya sudah sampai kerongkongan, maka tidak diterima taubatnya. Ya, Fir'aun itu bertobat tapi taubatnya tidak diterima. Ada sebagian orang mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Kita katakan taubatnya dia ya tidak diterima. Kenapa? Karena kematian sudah menjemput dia. Ya, taubat itu diterima kalau pintu taubat dari arah barat, matahari belum terbit dari arah barat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dengan sanad hasan riwayat At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Inna min qibalil maghribi lahbaban masiratu 'ardihi 40 aman." Sesungguhnya di barat, ya, di barat sana ada pintu yang ukurannya sejauh perjalanan 40 tahun pintunya tersebut. Ya, pintu yang besarnya jaraknya sejauh perjalanan 40 tahun. Au sab'una sanah, bahkan 70 tahun. Fatahahu Allahu azza wa jalla lit-taubati yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah buka pintu tersebut. Ya, Allah buka pintu tersebut ya dari mulai apa? Ya, dari mulai penciptaan langit ya dan bumi. Allah buka pintu taubat. Fala yughlikuhu hatta tatlu asyamsu minhu, dan Allah tidak akan menutup pintu taubat tersebut sampai matahari terbit darinya, sampai matahari terbit dari barat. Maka itulah ya syarat dari taubat nasuha. Ya, dia tetap akan diterima selama pintu taubat tersebut tidak tertutup. Nah, kemudian dengan terbukanya pintu taubat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapapun yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapapun yang bertobat.
Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 25, "Wa huwa alladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati." Dan Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya, dan inilah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 104, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an 'ibadihi." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya. Maka ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa akan menerima taubat. Ya. Kemudian ya, akhbarana Allah azza wa jalla fi kitabih annahu yaghfiru dzunuba jami'an. Dan Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa apapun itu, Bang. Apapun dosanya, selama dia bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Barang siapa orang-orang yang dulunya belum menerima Islam, maka Allah akan menerima dia ketika dia bertobat. Barang siapa yang mungkin masih melakukan kesyirikan, Allah terima tobat dari kesyirikannya selama dia bertobat sebelum meninggal. Siapa yang berzina, Allah terima tobatnya ketika dia bertobat dari zina. Siapa yang melakukan riba, ya Allah terima tobatnya dari riba kalau dia bertobat sebelum meninggal. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, wahai hamba-hamba yang yang kalian ini melampaui batas. Ya, maka la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni seluruh dosa. Ya, mengampuni seluruh dosa. Lihatlah di dalam hadis qudsi. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian ini melakukan dosa di pagi dan siang hari, siang dan malam hari, terus berdosa kalian. Ya, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, aku pasti akan mengampuninya. Dalam hadis yang lain, ya, lau akhta'tum, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus samaa'a summa tubtum lataba alaikum. Seandainya kalian berdosa dan dosa kalian mencapai langit, ya, kemudian kalian bertobat, maka Allah pasti akan menerima taubat kalian. Ya, Allah pasti akan menerima taubat kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya, bagi orang-orang yang masih melakukan dosa, segeralah untuk bertobat. Ya, jangan sampai menganggap dirinya tidak layak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa dengan terbukanya ya, pintu taubat, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan menyukai orang-orang yang bertobat. Ya, Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan bertobat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang tawab. Napa tawab? Tawab itu yang kasirut taubah. Ya, dia berdosa, tobat. Dia berdosa kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan taubatan nasuha ternyata dia terkena dosa lagi. Ya, maka yang seperti ini Allah suka. Berbeda kalau ya, orang melakukan dosa tapi belum taubat nasuha, nah Allah nggak suka.
Belum tobat dengan sebenar-benarnya tobat, masih terus melakukan dosa. Nah ini beda. Bedakan antara orang yang sudah melakukan tobat dengan taubatan nasuha. Ternyata tergelincir kembali ke dalam dosa. Kemudian dia bertobat nasuha lagi. Maka yang seperti ini, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat. Baik. Ikhwas sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima taubat. Mari kita lihat satu hal atau satu kisah yang menunjukkan bahwasanya Allah menerima taubat, yaitu tentang kisah pembunuh 100 orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan." Ada kisah dari orang-orang sebelum kalian. Ya, sebelum kalian ini para ulama terkadang menyandarkannya kepada orang Bani Israel, Yahudi dan Nasara. Ya. Nah, ada dari orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Ya, pembunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahib. Kemudian apa? Dia bertanya kepada orang-orang manusia yang paling alim di muka bumi ini. Ternyata ditunjukkannya kepada rohib, pendeta. Kemudian fa'atahu, lalu dia datang kepada pendeta tersebut, kepada rohib tersebut. Faqala innaha qatalat tis'atan wa tis'ina nafsan. Dikatakan sesungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min tobah, diterima nggak kalau dia tobat? Kata rahib tadi, lah, iya kan? Tidak mungkin diterima. Dia udah membunuh 99 orang. Ya, maka seketika itu orang tersebut mengeluarkan pedangnya dan membunuh rahib tadi. Faqatalahu. Ya, fakammala bihi mi'atan, maka genaplah jadi 100. 100 orang sudah dibunuh. Dan kita tahu dosa membunuh adalah dosa yang besar, masuk dalam kategori dosa yang sangat besar. Ya. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, tapi dia tidak putus asa. Dia tanya lagi, adakah orang alim di muka bumi ini yang bisa saya tanya? Fadulla ala rajulin alimin, lalu ditunjukkan kepada seorang yang alim, seorang ulama. Ya. Datanglah dia kepada ulama tersebut, lalu bertanya, dia sudah membunuh 100 jiwa, diterima nggak tobatnya? Kalau mau tobat, ya, apa jawaban dari ulama tadi? Qala na'am, iya, pasti diterima. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi dari dirinya dengan tobat? Apa yang menjadi pembatas antara dirinya dengan tobat? Gak ada, kamu pasti diterima tobatnya. Tetapi apa syaratnya? Intalik ila ardi kada wa kada. Syaratnya kamu pergi dari negerimu, ya, pindahlah dari negerimu. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Pergilah ke negeri fulan. Kenapa? Karena di negeri tersebut banyak manusia yang menyembah Allah. Banyak manusia yang beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'hum, sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji'u ila ardika fa innaha ardusu, janganlah kamu kembali ke negerimu. Kenapa? Karena negerimu adalah negeri yang buruk, ya, negeri yang rusak, ya, sehingga kamu nanti bisa jadi akan kembali menjadi pembunuh. Akhirnya apa? Dia nurut kepada perkataan ulama tadi. Fantalaqa, dia pergi, dia hijrah. Hatta idza nasafat tariqa atahul maut, sampai di tengah perjalanan Allah ambil nyawanya. Di tengah perjalanan dia meninggal. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Terjadilah, ya, perdebatan antara dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya.
Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah taala. Dia itu datang, dia itu benar-benar datang untuk bertobat dengan hatinya menuju Allah taala. Dia hijrah karena Allah taala. Tapi malaikat adab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattun. Sesungguhnya dia tidak melakukan satu kebaikan sedikit pun. Nggak ada kebaikan dia. Lalu datanglah malaikat yang ketiga dalam rupa manusia. Fa'atahu malakun fi surati adamiyin faja'aluhu bainahum. Datanglah malaikat yang ketiga dalam rupa seorang manusia, lalu menjadikan atau menengahi di antara mereka berdua. Faqala, maka malaikat yang ketiga ini mengatakan, qisu ma bainal ardaini. Ya, ukurlah di antara kedua negeri tersebut. Ukurlah di antara kedua negeri tersebut. Ya. Fa ila ayyatihi makana adna fahuwa lahu. Maka yang paling dekat negerinya, jaraknya, maka itulah bagiannya. Kalau dia itu pergi ke negeri yang dia hijrah dan lebih dekat ke sana, berarti dia diambil malaikat adab. Ya. Tapi kalau dia itu apa? Berada di negeri atau lebih dekat kepada negeri yang sebelumnya, maka apa? Dia ini berarti dibawa oleh malaikat azab. Faqasu, akhirnya apa? Ya, akhirnya mereka mengukurnya. Fawajaduhu, dan mereka mendapati ukurannya ternyata lebih dekat dari negeri yang dia tuju. Ya, yaitu negeri tempat dia hijrah. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Nah, ikhwas sekalian, kita tahu ya, orang ini telah membunuh 100 jiwa. Ya, tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia diterima taubatnya. Dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ya, maka dalam riwayat yang lain, ya, fakana ilal qaryati salihati aqraba minha bishibrin faju'ila min ahliha. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju hanya seukuran 1 jengkal saja, Pak. Hanya seukuran 1 jengkal saja. Ya, maka dia termasuk penduduk orang tersebut, penduduk kampung tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dikatakan, fa'auhallahu ila hadhihi an taqarrabi wa auhallahu ila hadhihi an taba'adi. Allah wahyukan kepada negeri yang dia tuju, mendekatlah, dan Allah wahyukan kepada negeri yang dia tinggalkan, menjauhlah. Ya, kemudian mereka mengukurnya dan ternyata lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Nah, ikhwas sekalian, ini menunjukkan seseorang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya, Allah benar-benar akan menerima taubatnya. Kita ambil kisah yang lain. Bagaimana seseorang yang berdosa kemudian Allah terima taubatnya, yaitu seorang wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berzina. Ya, yang dia berzina. Ya, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khubla minaz zina. Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Dalam kondisi hamil karena zina. Na'udzubillah. Faqalat, ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Nabi Allah, aku terkena had, ya, yaitu apa? Rajam tentunya. Ya, maka laksanakan untukku. Ya, dia benar-benar datang kepada Rasulullah untuk bertobat. Fada Nabiyullahi waliyah, maka Nabi memanggil walinya. Siapa walinya? Ya, datanglah ayahnya. Faqala ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya.
Ya, fa idza wada'at fa'tini biha, sampai dia melahirkan. Kalau sudah melahirkan, datang kembali ke sini. Ya, dilakukan. Ya, fa fa'ala. Ya, kemudian apa? Lahirlah anaknya. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan rajam terhadap wanita tersebut. Ya, melaksanakan rajam terhadap wanita tersebut. Diikatlah dia, kemudian dirajam. Ya, dilempari dengan batu yang tidak terlalu kecil tapi tidak terlalu besar. Ya, dirajam wanita tersebut, meninggallah wanita tersebut. Selesai meninggal, kemudian dimandikan, dikafani, lalu disolati. Dan Nabi menyolati wanita tersebut. Dan ini membuat para sahabat heran, diantaranya Umar bin Khattab. Kata Umar, tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Wahai Nabi Allah, engkau menyolati dia padahal dia telah berzina loh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinati lawasi'athum. Kata Nabi, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka pasti apa? Ini mencukupinya. Jadi taubatnya sudah mencukupi dia. Ya, dari mana kalian? Atau tidakkah kalian melihat ya orang yang datang mengorbankan dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Ya, diterima tobatnya wanita tadi, ikhwas sekalian. Ya, maka jangan kita pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya, ya, sebelum saya tutup ini, sebaliknya jangan juga kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang terus melakukan dosa, begitu disebutkan atau dinasihati ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, bertobatlah kamu kepada Allah, ya, maka dia kemudian ya mengatakan Allah Maha Penerima tobat, nanti dulu tobatnya. Ini berarti orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang tertipu. Ya, tertipu dengan tipu daya iblis. Ya, jadi ketika dia melakukan maksiat, yang ada di pikirannya apa? Allah Maha Penerima taubat. Ya, lagi main judi, yang dipikirannya Allah Maha Penerima taubat. Lagi berzina, yang dipikirannya Allah Maha Penerima taubat. Jelas orang ini tertipu dan dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Maka ikhwah sekalian, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya iblis yang senantiasa mendengungkan bahwasanya Annallaha Ghafurur Rahim, bahwasanya Allah itu Maha Penerima taubat, tapi kita terus nyaman dengan kemaksiatan kita. Naudzubillah. Ya, karena yang benar adalah seseorang ketika dia bertobat, dia itu meninggalkan kemaksiatannya, bukan ya dia terus bermaksiat. Ya, lagi maksiat yang dipikirkan adalah tenang saja, Allah pasti menerima taubat saya. Maka pikirkan ini, camkan di dalam hati kita, Allah memang penerima taubat, Allah Maha Penerima taubat, tapi ingat azab Allah sangat pedih. Ya, azab Allah itu sangat pedih. Maka apapun dosa yang kita lakukan dan layak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, Allah itu memiliki azab yang sangat pedih. Maka jangan sampai kajian ya, dengan mengatakan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lalu menjadikan kita tertipu, menjadikan kita melakukan dosa ya, lalu yang ada di bayangan kita Allah pasti menerima taubat. Tidak seperti itu yang harus dicamkan oleh kita. Maka ikhwah sekalian, ya, hendaknya seimbang antara ya kita ini takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi juga jangan sampai merasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi kita ini bertobat tapi dalam hati kita merasa ya Allah kayaknya dosa saya banyak, nggak mungkin diterima. Ini jelas sebuah kesalahan. Allah Maha Penerima taubat. Tapi di sisi lain ya, ketika Allah Maha Penerima taubat, jangan sampai hati kita merasa ketika kita sedang berdosa Allah pasti menerima taubat saya. Ya,
maka harus ya diimbangi dua hal ini. Inilah yang menjadikan pilar ibadah kita apa? Al-khaufu war raja, gitu kan. Rasa takut dan berharap. Ya, kemudian diiringi dengan rasa cinta sebagai kepalanya kan gitu. Ya. Jangan sampai seperti orang-orang sufi yang mengatakan apa? Bahwasanya kalau kamu beribadah jangan mengharap surganya Allah, tapi nggak usah takut dengan nerakanya Allah. Cukuplah dengan rasa cinta saja. Tidak. Ya, ibadah itu pilarnya 3, salah satu nggak ada, oleng gitu Pak. Cinta, takut, dan berharap. 3 hal ini ada di dalam ibadah kita. Meskipun nanti ya kondisi masing-masing kita berbeda. Apakah yang didahulukan rasa takut kepada Allah ataukah rasa berharap? Itu ya kondisinya berbeda. Kalau kita dalam kondisi dalam maksiat, maka kedepankan rasa takut kita kepada Allah, kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kedepankan rasa berharap bahwasanya Allah akan memberikan surga dengan ibadah kita. Allahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebih 8 menit lagi ya berbuka, maka saya cukupkan kajian kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya, agar kita menjadi hamba-hamba yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kembali kepadanya manakala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi manfaatkan momen 15 hari lagi ini untuk terus beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, karena ya jangan sampai berlalu 16 hari ke depan tanpa ada ya pemberat timbangan yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.